pagi semua anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita masuk kelas, kita terlebih dahulu cucikan tangan. Silakan anak-anak. Tangan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Masih semangat? Siap, masih semangat. Oke. Tepuk semangat. Mulai. Semangat, semangat. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak, kita diawali dengan doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita mempersiapkan hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bimbingilah kami dalam kegiatan di pagi hari ini. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada adik Grace sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, anak-anak, saya cek dulu kehadiran kalian semua. Stefania Iren, Ada Pak. Fania, Ada, Pak. Melania Juvenda. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Presensi sudah selesai. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pada tema yang ketiga, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku pada pembelajaran yang kelima. Baik anak-anak, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama anak-anak, dengan membaca teks aneka benda di sekitar pada tayangan PowerPoint, anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Yang kedua, berdiskusi, melakukan musyawarah, merancang upaya apa yang kalian lakukan untuk meningkatkan kebersihan di sekolah. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok juga kalian melakukan praktek pengukuran. Dengan melakukan praktek pengukuran, kalian bisa mengetahui perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, ya. Tidak juga berasal dari kertas dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Benda apa saja yang ada? Yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik. Benda apa saja yang kalian lihat selain terbuat dari kayu, kertas, atau plastik? Kayu tadi, kamu bisa menemukan benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda-benda yang terbuat dari kaca itu apa saja anak-anak? Saya Pak. Cermin. Iya, bagus, cermin. Ada lagi? Saya Pak. Gelas. Iya, gelas, bagus. Saya Pak. Mangkok dan piring. Mangkok dan piring, Grace, bagus, pintar. Ada lagi? Saya Pak. Akuarium, ada lagi? Saya Pak. Ya, televisi, bagus. Saya Pak. Kaca spion pada motor atau mobil. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Saya Pak. Ya. Kacamata. Kacamata. Semua jawaban kamu itu benar. Nah, contoh ya benda yang terbuat dari kaca itu ada piring, gelas, mangkuk, kacamata, dan akuarium seperti yang kamu sudah jawab tadi adalah benar. Oke, seperti ini anak-anak. Ini adalah contoh benda yang terbuat dari kaca. Ada gelas, kemudian ada kacamata. Nah,
air dan tembus cahaya. Yang dimaksudkan dengan kedap air seperti ini, anak. Coba kalian perhatikan. Ya. Kita tuangkan air ke dalam gelas. Karena sifat air gelas kaca tadi itu adalah tidak tembus atau tahan air. Baik anak-anak, kita lanjut. Yang kedua anak-anak, coba perhatikan gambar. Coba anak-anak sebutkan gambar yang terdapat pada tayangan ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Ada periuk, Panci. panci, benar. Ada lagi? Alat penggoreng. Alat penggorengan. Nah, ini adalah anak-anak contoh benda yang terbuat dari bahan logam. Sekarang saya mau tanya, adakah alat atau bahan lain yang terbuat dari bahan pembentuknya adalah logam? Saya, Pak. Lani? Periuk atau panci. Ya, Periuk atau panci. periuk atau panci. Ya, semua jawaban kamu adalah benar. Speedboat. Ada speedboat, benar. Saya, Pak. Ban mobil. Ada ban mobil, Saya, benar. Pak. Sendal karet. Ada sendal karet, benar. Pak. Sepatu boots. Ada sepatu boot. Bagus. Ya, jawaban kamu itu sudah benar bahwa ini adalah contoh benda yang terbuat dari bahan pembentuknya adalah karet. Baik, anak-anak, pada kegiatan selanjutnya kamu berdiskusi bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Tulislah hasil musyawarahmu dalam kotak tersebut. Bapak Guru akan membagikan LKPD yang kedua ini. Sudah? Ya. Baik anak-anak, saya minta dari kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Teman-teman, inilah hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana cara untuk meningkatkan kebersihan di sekolah atau ruang kelasmu? 1. Melaksanakan piket setiap hari. 2. Kita harus menyapu setiap hari. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya pada saat musyawarah? Setiap anak boleh menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat pada saat musyawarah. Mengapa kita harus memberikan pendapat saat musyawarah? Supaya hasil musyawarah disepakati bersama. Apakah kita boleh memaksakan pendapat pada saat musyawarah? Kita tidak boleh memaksa pendapat orang lain, apalagi dengan cara yang kasar. Tulislah pengalamanmu saat musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Pengalaman kami pada saat mengerjakan tugas diskusi kelompok. Musyawarah kami dalam diskusi kelompok berjalan aman, tertib, dan lancar. Baik, mari kita tepuk tangan kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya. Kelompok 1 silakan. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Bagaimana cara untuk meningkatkan kebersihan sekolah? 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Membersihkan kelas setiap hari. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya pada saat musyawarah? Setiap anak boleh menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat pada saat musyawarah. Baik, anak-anak, perhatikan pada tayangan berikut. Bahan yang digunakan untuk membuat penggaris atau mistar biasanya terbuat dari plastik, kayu, dan aluminium atau logam. Ada yang bawa mistar? Silakan tunjuk. Itu yang terbuat dari plastik, sedangkan ini adalah terbuat dari logam. Mengapa kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Saya, Pak. Ya, silakan. Karena kaca mudah pecah. Karena kaca sifatnya mudah pecah. Ya. Nah, anak-anak,
Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih banyak satu satuan panjang. Ada satuan meter. Perhatikan, ada satuan meter, kemudian sentimeter dan milimeter. Mari kita perhatikan. Ada satuan sentimeter, ada satuan milimeter. Coba perhatikan pada penggaris atau mistar yang kalian miliki. Baik, meter, sentimeter, milimeter adalah satuan panjang. Kamu diminta untuk mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Dengan demikian, satuan baku atau formal adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan atau nilainya sama. Kegiatan selanjutnya, anak-anak, Bapak Guru meminta kamu mengerjakan LKPD yang ketiga. Kamu diminta untuk mendiskusikan hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Sudah? Sudah. Ya, kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. 4 meter sama dengan 400 cm. 2, 8 cm sama dengan 8.000 mm. Saya minta kepada kelompok 3 membacakan hasil diskusinya. 1. 4 meter sama dengan 400 cm. 2. 8 cm sama dengan 8.000 mm. Baik, anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah kamu melakukan praktik. Berapa hasil dari pengukuran dengan menggunakan alat ukur baku, yaitu mistar. Silakan, saya panggil kelompok 1 mewakili. Berapa? 60. Berdasarkan hasilnya dari pengukuran dari Melan dan saya sekalipun, hasil panjangnya 60. Nah, lebarnya tadi tebakannya Melan 75. Silakan ukur pada bagian lebarnya. Berapa lebarnya? 51. Lebar dari meja ini adalah 51. Dengan demikian, kita menggunakan alat ukur baku untuk menentukan hasil panjang dan lebar suatu benda yang pasti. Terima kasih kepada anak Melan. Silakan kembali. Baik, anak-anak, di sini ada soal evaluasi yang harus anak-anak kerjakan. Yang pertama, deskripsikan bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Amati benda di sekitarmu dan identifikasikan nama benda serta bahan pembentuknya. Yang ketiga, panjang rumah ayah Andi adalah 410 cm. Panjang mobil ayah Andi dalam satuan meter adalah titik. Silakan kerja. Anak-anak sekalian, Bapak Guru akan memberikan kesimpulan sekaligus penguatan dari materi yang kita sudah pelajari tadi. Yang pertama, benda dari kaca. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Di akhir
kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak Guru memberikan tugas kepada kalian mendeskripsikan bagaimana upaya untuk menjaga kebersihan di rumahmu. Tugas ini dikumpulkan besok pagi. Nah, pulang sekolah juga anak-anak harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Semua berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.